Di ujung utara Pulau Jawa, terbentang Kabupaten Demak, sebuah wilayah pesisir yang sejak lama dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya berada pada dataran rendah dengan elevasi hanya sekitar 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas banjir di Demak semakin meningkat. Setiap tahun hujan tiba, air dengan cepat menggenangi lahan pertanian, bahkan di beberapa wilayah bercampur dengan air laut. Fenomena ini menyebabkan tanah mengalami salinisasi atau peningkatan kadar garam, sehingga kesuburan tanah menurun drastis. Sawah yang sebelumnya produktif tak lagi mampu ditanami secara optimal, dan aktivitas bercocok tanam pun terhambat. Diguyur hujan lebat selama 2 jam, banjir di Jalan Nasional Sayung Demak kembali meninggi. Ribuan Naiknya genangan air dipicu oleh fenomena gelombang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak usai banjir telah merendam areal pertanian seluas lebih dari 1.000 hektar. Di Demak misalnya ribuan hektar sawah warga terancam gagal panen. Tanaman padi yang seharusnya tumbuh subur terendam banjir, meninggalkan lahan yang tak lagi dapat ditanami. Terlihat tanaman padi mengering akibat tingkat kejenuhan air yang terlewat tinggi. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian, pemandangan ini bukan hanya sekedar perubahan landscape, tetapi juga gambaran nyata dari tantangan yang mereka hadapi setiap musim hujan tiba. Bagi petani, kondisi ini bukan sekedar musibah semata. Banjir yang datang berulang mengakibatkan adanya gagal tanam, hilangnya sumber pendapatan, serta menurunnya ketahanan pangan di tingkat lokal. Ketika tanah sebagai media utama pertanian tak lagi bisa diandalkan, maka diperlukan pendekatan baru agar produksi pangan dapat terus dilakukan. Di tengah keterbatasan tersebut, hidroponik hadir sebagai salah satu alternatif solusi. Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air dan nutrisi sebagai media tumbuh. Sistem ini memungkinkan tanaman tetap dapat dibudidayakan meskipun lahan mengalami kerusakan akibat banjir atau salinitas tanah yang tinggi. Beragam sistem hidroponik dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakatnya. Sistem vertikal memungkinkan pemanfaatan lahan sempit secara efisien, sementara sistem touch bucket dapat dibuat dari bahan sederhana dan barang bekas dengan biaya relatif terjangkau. Selain itu, sistem apung menawarkan metode yang lebih sederhana dan mudah diterapkan, bahkan oleh pemula. Dengan fleksibilitas tersebut, hidroponik menjadi solusi yang adaptif bagi wilayah dengan keterbatasan lahan dan sumber daya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hidroponik mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air serta menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih optimal dibandingkan metode konvensional. Selain ramah lingkungan, sistem ini juga mendukung prinsip pertanian berkelanjutan karena dapat diterapkan secara berulang tanpa bergantung pada kondisi tanah. Melalui pendekatan ini, makna teknologi dalam pertanian pun perlu didefinisikan ulang. Teknologi tidak selalu identik dengan mesin canggih, sensor, atau sistem otomatis berbasis digital. Dalam konteks ini, teknologi adalah inovasi tepat guna, sederhana, terjangkau, dan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang agribisnis, saya melihat bahwa solusi hidroponik sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Demak. Berdasarkan pengamatan lapangan, beberapa greenhouse hidroponik seperti Beta Farm dan Harmony Jaya Farm mampu tetap berproduksi di tengah kerentanan banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, generasi muda dapat menghadirkan solusi inovatif yang berkelanjutan sekaligus mendorong regenerasi petani di masa depan. Dengan inovasi yang sederhana namun tepat guna, generasi muda dapat membuktikan bahwa masa depan pertanian bukan untuk dipertahankan tetapi juga untuk terus diciptakan. Dari Demak kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari pertanian. Ketika tanah tak lagi dapat dimanfaatkan, harapan tetap bisa ditumbuhkan. Melalui inovasi sederhana dan semangat keberlanjutan, pertanian dapat terus hidup menjadi lebih adaptif, inklusif, dan kolaboratif untuk masa depan. Pulau Noval Muhammad, pelaku usaha hidroponik tenggene wilayah Demak. Pulau mulai usaha hidroponik niki soalnya kondisi apa ya? Pertanyaan tahun ini pun angel.
sering kebanjiran, terus kadang juga banyune niku kecampur kali banyu laut dadine lumayan asin, terus buat sakit tanduri malih. Nah saking kanan kuwi kula mikir kudu golek cara liyane, terus ketemulah hidroponik niki, di mana hidroponik ini buatan butuh tanah, terus iso mlaku di tengah kondisi yang kurang mendukung ngoten niku. Menurut kula hidroponik ini penak nggih, luwih praktis, irit banyu, terus hasilnya niku saged terkontrol lah. Nah soal modal harusnya boten ngangge sing gede-gede banget, cuma saged dimulai saking hal-hal sederhana seperti barang bekas ngoten niku. Sing penting menurut kula niku niat lan telatene sih. Nah, saking sisi penghasilan hidroponik nggih cukup memuaskan asal pinter-pinter awake dhewe ngelolane Mas. Kula pengennya sih generasi nom saiki niku aja nanggep pertanian niku isih kotor, isih kuno. Soalnya saiki pertanian niku wis iso modern lah, iso di aplikasi ini kali teknologi. Terus nek masalah keuntungan nggih boten main-main nek cara